Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gani, guys. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang pengolahan data statistik dengan menggunakan SPSS. Kita lanjutkan topik kita pada hari ini. Topik kita yang kemarin yaitu melakukan input data dengan menggunakan SPSS, dan kali ini kita akan mencoba melakukan modifikasi record dari variabel yang kita sudah buat dengan menggunakan perintah record. Kita kembali lagi buka SPSS-nya, dan pada kesempatan kali ini saya sudah melakukan penambahan variabel dari yang kemarin kita input, dan juga data yang sudah saya input juga saya tambahkan lebih banyak lagi. Nah, ini yang kemarin kita input baru 10 record kalau nggak salah, dan hanya beberapa variabel yang sudah kita buat ya. Bagi teman-teman sekalian yang belum memahami bagaimana cara melakukan input data SPSS, silahkan teman-teman nanti dicek di video yang kemarin saya buat. Dan untuk mendukung channel ini dapat memberikan pencerahan dan tutorial lebih lanjut, silahkan di subscribe dan di like, juga di share video ini biar semua orang bisa memahami bagaimana cara melakukan pengolahan data statistik dengan menggunakan SPSS. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah saya buat 65 sampel di penelitian ini dengan variabel yang saya tambahkan menjadi 12 variabel sebenarnya, teman-teman. Ini ada yang lama olahraga ini sebenarnya sama dengan yang nomor 9. Ada 12 variabel yang sudah saya tambahkan. Nah, ada di sini ada beberapa variabel baru, di antaranya yaitu ada kerja ya, ada pekerjaan, kemudian ada berat badan, tinggi badan, status pernikahan, kemudian olahraga, dan juga lama tidur ya dalam sehari. Untuk melakukan modifikasi variabel atau modifikasi record ya, tepatnya lebih ke modifikasi record ya, kita melakukannya dengan menggunakan perintah record. Jadi perintah record itu adalah perintah di mana kita bisa melakukan modifikasi dari variabel yang telah kita buat ya, baik modifikasi ke dalam variabel tersebut sendiri yaitu record into same variable, ataupun kita membuat variabel baru dari variabel yang sudah ada, atau record into different variable. Untuk record into same variable, misalnya di sini saya mau mencontohkan pada variabel olahraga dalam menit ya. Nah, di sini kan olahraga dalam menit ini skalanya adalah scale ya, atau numeric scale, skala ya. Dimana di datanya di sini untuk olahraga ini ada yang 30 menit, 15 menit dan seterusnya ya. Ini ada yang cuma 5 menit juga. Nah, jadi saya ingin membagi olahraga yang tadi bentuknya menit itu menjadi olahraga cukup dan tidak cukup ya, dimana kategorinya kalau cukup itu dia berolahraga dalam sehari minimal 30 menit, sedangkan kalau tidak cukup maka dia melakukan olahraga dalam sehari kurang dari 30 menit. Nah, bagaimana caranya? Nah, bila kita ingin melakukan atau merubah datanya langsung pada olahraga menit ini, caranya yaitu kita lakukan dengan menggunakan record into same
variabel ya. Perintahnya ada di, silahkan teman-teman diklik di atas, ada transform ya, transform. Kemudian kita klik di sini ada record into same variable ya. Jadi transform record into same variable. Nah ini kita tampilan untuk record into same variable seperti ini. Di sebelah kiri ini ada variabel-variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan itu variabel mana yang akan kita lakukan perubahan dari variabel yang sudah ada. Nah, tadi kita akan melakukan perubahan pada variabel lama olahraga ini ya teman-teman. Ini variabel yang akan kita ubah. Kita klik, kemudian kita klik tanda panah ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik di old and new value-nya. Nah, tadi kita hanya akan membagi dua. Yang pertama, apabila nilainya kurang dari 30 menit, maka dia olahraganya kurang. Bila dia olahraganya lebih dari 30 menit dalam satu hari, maka olahraganya cukup ya. Nah, ini di old value ini ada beberapa pilihan ya, dari mulai value, kemudian system missing, system or user missing, rank, kemudian ada rank lost to, dan seterusnya. Nah, untuk yang value ini, bila kita isi di sini nilai angka misalnya 30 saja misalnya, maka kita bisa tulis di sini misalnya 30 cukup. Angka berapa cukupnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini bisa langsung hanya angka yang kita tuju saja ya. Kemudian kalau di sistem missing ini bila ada yang data yang hilang ya. Kemudian system or user missing juga bila ada data yang hilang. Nah, kemudian kalau rank itu ada rentangnya, misalnya 30 sampai 35 menit ya. 30 sampai 35 menit itu cukup ya. 30 sampai 35, kemudian 35 sampai 50 misalnya baik, kemudian dari 50 menit ke atas sangat baik. Itu bisa kita pilih di ranknya di sini. Misalnya di sini kita ketik 30 sampai 40 lah ya, sampai 40. Itu kita di sini bisa isi value-nya apa. Misalnya nanti ini value yang new value ini, karena kita akan merubahnya menjadi kategori ya. Dari data yang numerik kita akan ubah kategorik. Nah, 30 misalnya 0, maaf ya, kita dari 0 dulu deh. 0 sampai 15 misalnya. 15 ini kita pilih angka 1 ya, tambah. Kemudian sorry. Kalau dari 0 kita cukup dari yang lowest stroke value ya. Sorry ya, di sini kita pilih langsung aja lowest stroke 15 seperti itu. Ya, value-nya 1. Head, kemudian rank 15 sampai 15 sampai 30 ya. Itu kita pilih 2. Kemudian 30 sampai 50 misalnya ya. Sampai 50 3 dan 50 sampai tidak terhingga ya. Kita pilih di sini 4. Jadi teman-teman ini tergantung kepada tujuan penelitian kita. Kalau seperti ini misalnya saya mengartikan 1 ini sebagai sangat kurang, 2 itu cukup ya, atau ini sangat kurang, ini kurang ya. Yang nomor 2 ini kurang, kemudian 30 sampai 50 itu cukup dan ini baik ya, seperti itu misalnya. Atau kita hanya pilih 2 saja. Kalau kita pilih 2 saja misalnya 0 sampai 30, kita di sini ini di rank low stroke value 30,
kita kasih angka 1, kemudian rank value true highest 30, kita pilih angka 2 sebagai kurang dan cukup, hanya 2. Jadi tergantung bagaimana kita melakukan penelitiannya. Nah, misalnya kita pakai seperti ini, maka kita langsung klik di sini continue. Nah, setelah continue ini kita langsung pilih OK. Ya. Maka olahraga yang tadinya menit itu angkanya berubah menjadi seperti ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan dari tadi menit menjadi kategori, kita pindah ke variabel view lagi, teman-teman. Di sini ya, di variabel view. Nah, kita lihat di sini ada olahraga menit, ya. Olahraga menit itu kan yang tadinya berupa menit itu berubah menjadi kategori. Nah, kita rubah di sini, teman-teman, value-nya. Nah, coba di sini. Bila 1 apa tadi? Kurang ya. Kurang. Oh, sorry. 1 sangat kurang. Sangat kurang. Kemudian 2 kurang. Kemudian 3 cukup. Kemudian 4 baik. Oke. Kita klik OK. Nah, maka di sininya pun kita ganti ya, teman-teman ya. Jadi olahraga kategori. Olga Chat gitu ya, kategori ya. Jadi sudah berupa kategori yang tadinya datanya asalnya scale, ini kita ubah menjadi ordinal, dan di sini juga kita ubah jadi ordinal ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita lihat di data view-nya. Nah, maka di olahraga ini kita bisa langsung menggantinya dari yang tadinya menit menjadi kategori ya, yang dimana kita sudah memiliki batasan-batasan kategorinya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi ini into same different variable. Cuma kalau into same variable itu ada kelemahannya, yaitu kalau kita tidak simpan backupnya, ini datanya yang tadinya menit kita butuhkan, misalnya tetap ada menit, itu akan hilang karena sudah digantikan dengan kategori yang barunya. Nah, supaya tidak hilang, kita bisa melakukan record ini ke dalam variabel yang berbeda, atau record into different variable. Nah, di sini saya masih menyimpan nih, ada lama olahraga 2 ini, yang data yang tadi sebetulnya ini sama. Nah, ini saya tidak akan mengganti lama olahraga ini ke dalam Olga Chat ya, tetapi saya akan menambahkan variabel baru dari lama olahraga 2 atau lama olahraga dalam menit ini. Saya akan tambahkan ke dalam variabel baru ya. Caranya yaitu, teman-teman, sama, yaitu kita klik transform, kemudian record into different variable ya. Di sini tadi itu kalau yang tadi kan record into same variable, ini record into different variable. Nah, yang akan kita ubah yaitu lama olahraga sehari ya. Ini yang sudah saya buat tadi di bawah ya. Nah, yang tadi yang sudah berubah kode lambangnya seperti ini. Nah, kalau yang awal menit masih seperti ini ya, kita klik kemudian kita pindahkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat kategorinya untuk yang variabel berubah, atau variabel yang sudah kategori, nama variabelnya misalnya lama Olga Chat. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian di labelnya lama olahraga kategori. Nah, kita klik change. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini,
Baru kemudian kita lakukan pembatasan old and new value-nya. Kita klik di sini teman-teman. Nah, tadi value-nya adalah dari ini sama seperti yang tadi. Kita klik di sini 15. Ini berubah jadi apa tadi? Jadi 1 ya. Add, kemudian dari 15 sampai 30 ya, kita klik 2. Kemudian 30 sampai 50 tadi ya. 30 sampai 50 itu kita klik 3, dan rank value to highest ini 50 ke atas ya. Kita klik di sini 4. Oke, kemudian kita langsung continue, kemudian kita oke ya. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan perubahan tadi ya, maka di sini akan muncul dari variabel yang kita ubah lama Olga 2 tadi, maka di sini muncul variabel baru yaitu namanya lama Olga chat ya, dengan angka di sini sebelahnya. Nah, langkah berikutnya sama dengan yang tadi. Lama Olga chat ini kita rubah label-labelnya menjadi kategorik ya. Di mana di lama Olga cat ini tadi sudah kita ubah, yang sudah kita ubah di sini yang 8 ini cukup, yang ini kita kasih 0 ya, untuk kat desimalnya kita tidak perlu. Kemudian ini menjadi cukup 1 ya. Nah, ini sudah berupa kategori. Ini 1 sangat kurang, tambah 2 kurang, 3 cukup, dan 4 baik ya. Oke, kita klik oke. Dan di sebelah sini kita ganti menjadi ordinal ya. Jadi nanti ordinal itu menunjukkan bukan hanya ada beda tapi juga ada jarak ya, ada perbedaan. Nah, kita lihat di bagian data view. Nah ya, ini yang 30 ini kurang ya, 15 sangat kurang. Nah, sebetulnya ini teman-teman kita bisa lebih teliti lagi, mungkin nanti pembatasannya apakah 30 masuk kurang atau masuk ke cukup ya. Jadi kalau ini di penelitian ini kalau di atas 30 baru cukup ya. Jadi teman-teman nanti tergantung literaturnya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan record data ini dengan lebih tepat. Nah, ini ya teman-teman, jadi data kita yang tadinya memiliki data hanya berupa angka, nah ya berupa angka atau numerik atau skala, kemudian kita ubah menjadi data yang bersifat kategorik ya, baik itu nominal maupun ordinal. Nah, teman-teman, sebetulnya untuk melakukan transformasi data ini bukan hanya record, tetapi ada satu lagi yaitu yang namanya compute ya. Nah, bedanya kalau di dalam record kita tidak melakukan fungsi matematis ya, tetapi di dalam compute kita nanti ada melakukan fungsi matematis ya, seperti misalnya untuk menghitung indeks massa tubuh kita atau IMT, kita bisa dapatkan dari berat badan dan tinggi badan ya. Nanti kita munculkan dalam variabel baru. Nah, itu akan kita bahas dalam video kita berikutnya. Dan untuk malam ini terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau saya dalam penyampaian ada yang kurang, silahkan komen, barangkali ada yang ingin diperbaiki atau mungkin juga ada yang ingin diprotes dari yang apa saya bawakan. Sekali lagi minta dukungannya untuk subscribe
kemudian share dan komen supaya channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.